Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Saya hari ini akan menyampaikan tentang internalisasi pembentukan karakter anak usia dini melalui habituasi atau pembiasaan. Dunia anak-anak adalah bermain. Sehingga di dalam pendidikan anak usia dini biasanya kami melakukan pembelajaran dalam permainan, bermain sambil belajar. Jadi di dalamnya kami harus selalu menyisipkan tentang pendidikan karakter. Karakter adalah evaluasi kualitas tahan lama individu tertentu. Berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Karakter mengacu kepada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Selain itu, karakter, khususnya karakter yang baik, tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu rangkaian dari perbuatan yang tidak hanya ditujukan kepada diri sendiri, melainkan juga perbuatan yang berhubungan dengan orang lain. Karakter bukanlah sesuatu yang sepenuhnya bersifat genetik atau keturunan, sehingga untuk membentuk karakter harus melalui proses pembelajaran dan pembiasaan atau pelatihan secara terus-menerus. Terkait dengan karakter, maka yang dilatih dan dibentuk adalah kebiasaan dalam berpikir, merasa, dan senantiasa berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Karakter menunjukkan siapa kita sebenarnya dan menentukan bagaimana seseorang membuat keputusan. Karakter juga menentukan sikap, perkataan, dan tindakan seseorang di mana hal-hal tersebut dapat membantu untuk mencapai kesuksesan. Pembentukan karakter individu pada umumnya melalui berbagai proses di mana banyak faktor yang berperan selama proses pembentukan karakter berlangsung. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Dari Campbell dan Obligasi 1982 menyatakan ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang, yaitu yang pertama, faktor keturunan, yang kedua, pengalaman masa kanak-kanak, yang ketiga, pemodelan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua. Yang keempat, pengaruh lingkungan sebaya. Yang kelima, lingkungan fisik dan sosial. Yang keenam, substansi materi di sekolah atau lembaga pendidikan lain. Yang terakhir, media massa. Di sini juga banyak sekali kita temukan bahwasanya banyak perilaku guru yang dapat membunuh karakter anak, yaitu dengan membuat anak merasa rendah diri, seorang guru yang tidak pernah memberi pujian atau kata-kata positif. Sedangkan di dunia anak-anak, di dunia yang serba perlu reward tidak melulu tentang benda, artinya pujian saja itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diharapkan oleh anak-anak. Begitu, kecuali cemoohan dan kata-kata negatif akan membuat muridnya menjadi tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri yang telah terbentuk sejak anak usia dini akan terbawa sampai dewasa. Helen Douglas menyampaikan, karakter tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan, hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, tindakan demi tindakan. 3 unsur mutlak dalam pendidikan karakter anak usia dini. Yang pertama, knowing the good. Anak tidak hanya mengetahui tentang hal-hal yang baik, tetapi mereka juga memahami perlunya melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua, feeling the good. Membangkitkan rasa cinta anak untuk melakukan hal-hal yang baik dan berlatih merasakan efek dari perbuatan baiknya tersebut. Yang terakhir, acting the good. Anak dilatih dan dibiasakan untuk berbuat baik. Pada pendidikan anak usia dini, nilai-nilai yang dipandang sangat penting dikenalkan dan diinternalisasikan ke dalam perilaku mereka, mencakup yang pertama, kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua, kejujuran, yang ketiga, disiplin, yang keempat, toleransi dan cinta damai, yang kelima, percaya diri, yang keenam, mandiri, yang ketujuh, tolong-menolong, kerjasama dan gotong royong, yang kedelapan, hormat dan sopan santun, yang kesembilan, tanggung jawab, yang ke-10, kerja keras,
11. Kepemimpinan. 12. Kreatif. 13. Rendah hati. 14. Peduli lingkungan. 15. Cinta bangsa dan tanah air. Ini juga biasanya kami tuangkan di dalam tema. Tema itu adalah runtutan kegiatan di pendidikan anak usia dini di setiap semester. Menekankan pada proses perkembangan anak daripada hasil. Jadi lebih ke proses. Kalau kita menggunakan penilaian pada anak usia dini. Karena apa? Proses anak itu lebih penting daripada hasil. Proses anak yang dari yang dia tidak tahu sama sekali sampai dia tahu. Dari yang dia tidak punya pengalaman sampai dia dapat pengalaman. Pendekatan individual diutamakan dengan memperhatikan tingkat perkembangan setiap anak melalui contoh dan keteladanan dari orang dewasa yang ada di sekitar anak. Misalnya tenaga pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat yang ada di sekitar. Menekankan pada proses interaksi anak dengan orang dewasa, teman sebaya, dan lingkungan sekitarnya. Di sini juga saya akan membahas tentang kriteria pendidiknya, yaitu yang pertama, pendidik menjadikan dirinya sebagai figur teladan yang berakhlak mulia, antara lain berbuat baik, santun, berprasangka baik, dan memiliki semangat. Yang kedua, pendidik mengutamakan tujuan pengembangan karakter anak didiknya dalam penerapan proses pendidikan. Yang ketiga, pendidik senantiasa mengadakan dialog terbuka secara bijak tentang isu moral dengan anak didiknya, tentang bagaimana seharusnya menjalankan hidup, serta menjelaskan apa yang baik dan apa yang buruk. Lalu, pendidik menumbuhkan rasa empati anak, yaitu dengan mengajak anak merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Pendidik mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam semua aktivitas pembelajaran. Pendidik menciptakan suasana lingkungan yang mendukung tumbuhnya nilai-nilai karakter dalam diri anak. Pendidik membangun serangkaian aktivitas penerapan nilai-nilai karakter di rumah, di sekolah, dan di masyarakat sekitarnya. Yang mana kita ketahui, anak usia dini adalah pencontoh yang baik, peniru yang baik, sehingga melalui pembiasaan inilah kita dapat memberikan gambaran-gambaran yang baik untuk anak usia dini. Sehingga sampai mereka dewasa akan tertanam yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Seperti itu, terima kasih.